Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini saya ingin membahas function pada JavaScript. Function ini adalah sekumpulan code yang bisa mengerjakan suatu task tertentu dan biasanya mengembalikan sebuah nilai. Nah, statement dari function itu seperti ini ya teman-teman. Jadi function, keywordnya function, lalu nama functionnya yang kita definisikan sendiri, lalu parameter-parameter functionnya, dan parameter-parameter ini kemudian input value-nya atau nilainya akan diolah oleh code dari si function itu sendiri untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, nilai itu dikembalikan dengan keyword return ya teman-teman. Jadi return ini akan menghasilkan nilai dari function yang kita jalankan. Nah, function ini akan berhenti ketika JavaScript mencapai statement return ini ya teman-teman. Nah, kalau mendengar statement-statement ini atau definisi teori ini cukup membingungkan. Nah, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Oke. Sebelumnya di episode 3 sebetulnya kita sudah belajar tentang function ini ya teman-teman. Kita sudah menggunakan function ini. Ini contohnya waktu kita belajar di episode 3. Kita punya function di sini ya, yang dikerjakan ketika on click. Ini ketika kita klik button dengan ID my button atau button translate ini. Jadi ketika button translate ini diklik, dia mengerjakan functionnya ini mengganti isi HTML dengan ID text. Jadi teksnya ini asalnya hello world, kita ganti isi HTML-nya dengan jadi halo dunia. Nah, kalau kita coba klik ya, nah teman-teman bisa lihat ini berubah. Nah, kenapa bisa berubah? Karena function ini. Nah, di episode ini kita akan belajar buat function yang kita definisikan sendiri ya teman-teman. Ini saya akan close. Ini juga saya close. Oke, kita coba save dulu ya teman-teman. Saya kasih nama ini episode 11 .html. Nah, kita langsung buka ya filenya teman-teman. Ini masih kosong. Oke, masih kosong. Coba kita buat HTML template-nya. Title-nya episode 11. Oke. Nah, kita buat elemen script-nya di sini untuk JavaScript. Ini contoh yang paling sederhana dulu. Kita coba buat function untuk menjumlahkan dua nilai ya teman-teman. Misalnya functionnya namanya jumlah. Nah, parameternya misalkan X dan Y. Apa yang kita kerjakan dengan X dan Y ini? Ini untuk menjumlahkan dua nilai. Kita return X ditambah Y gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita masukin dua nilai ke function ini, nilai tersebut akan dijumlahkan. Nah, coba kita panggil functionnya ya teman-teman. Kita keluarin di alert misalnya, dan kita panggil functionnya jumlah. X dan Y nya misalnya 3 dan 4. Coba kita save, lalu kita refresh di sini. Nah, kita bisa lihat alertnya menghasilkan 7 karena 7 itu hasil dari penjumlahan 3 dan 4. Kalau kita rubah lagi misalkan 12 tambah 14, kita save, coba kita refresh lagi, ini 26 ya, 12 tambah 14. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa panggil nama functionnya, lalu kita masukin inputnya. Dan code ini bisa dijalankan berkali-kali dan lebih efisien. Ini contoh yang simple ya, sederhana di jumlah. Tapi kalau misalkan function ini mengerjakan ada banyak line code-nya, itu tidak efisien kalau kita menjalankan code-nya secara sendiri-sendiri, secara prosedural. Misalnya ya teman-teman, contoh lainnya kita mau buat rata-rata misalnya. Nah, kita kasih namanya rata-rata. Biasanya nama function itu camel case seperti ini ya teman-teman. Huruf awalnya kecil, kalau ada dua suku kata ya teman-teman.
Kalau ada dua kata di sini, kata keduanya biasanya nggak pakai dash atau nggak pakai spasi. Nama functionnya biasanya kata keduanya hurufnya besar ya teman-teman. Nah rata-rata itu misalkan rata-rata dari dua angka kita bisa jumlahkan lalu dibagi dua ya teman-teman. Itu menghasilkan rata-rata. Nah coba kita panggil functionnya ya teman-teman, rata-rata misalnya deh 12 dan 14. Rata-ratanya harusnya 13 ya teman-teman, 12 tambah 14 dibagi 2. Coba kita save, kita refresh di sini. Nah, hasilnya 13. Kita panggil lagi misalnya 4 dan 6. Kita refresh, nah, hasilnya 5. Nah, jadi memanggil function itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa juga bikin sesuatu yang lebih kompleks. Nah saya mau challenge teman-teman. Ini sedikit lebih susah aja, tapi masih terbilang mudah. Boleh nggak teman-teman coba buat function untuk merubah dari suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah teman-teman mungkin harus cari lagi rumusnya. Nah, coba buat functionnya. Oke ya teman-teman boleh pause dulu, lalu kalau udah beres boleh lanjutin. Oke gimana teman-teman? Kalau teman-teman berhasil, selamat. Kalau belum, akan saya coba jelaskan. Misalnya kita punya function lain, kita bisa juga buat yang baru ya, function ke Fahrenheit. Dan parameternya itu misalnya Celsius. Ini dari Celsius. Kalau teman-teman masih ingat rumusnya, dari Celsius ke Fahrenheit itu kita harus kali 9/5 ya teman-teman. 9/5 itu dikali Celsiusnya, lalu ditambah 32 gitu ya. Nah coba kita panggil function ke Fahrenheit ini. Misalkan 30 derajat. Kalau kita refresh, nah 30 derajat Celcius ini kalau kita rubah ke Fahrenheit jadi 86. Coba kita, kalau untuk membuktikan ya teman-teman, Celsius to Fahrenheit pakai Google. Nah benar ya teman-teman, 30 Celsius ini 86 Fahrenheit. Seperti itu. Kalau kita mau rubah nilainya, inputnya misalnya 37. Nah 37 ini udah mulai demam ya teman-teman. Di atas 37 itu demam. Kalau kita refresh, Fahrenheitnya 98,6 begitu. Jadi kita bisa tinggal panggil functionnya kalau kita punya function. Kalau kita nggak punya function, kalau kita mau pakai input yang berbeda, kita harus terus copy paste atau terus tulis code ini berkali-kali. Tapi kalau kita punya function, kita cukup ubah input value-nya, tinggal panggil nama functionnya ya, seperti itu. Kalau 40 misalnya, sekali lagi ya. Oh coba kita save dulu, save lalu refresh. Nah 40 itu 104. Begitu teman-teman kurang lebih tentang function. Nanti kita akan belajar membuat game, dan saat kita membuat game kita akan membuat function-functionnya supaya code-nya lebih rapi dan lebih mudah dibaca, dan juga lebih efisien code-nya kalau kita menggunakan function. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. God bless you.